Manchester United dijadwalkan akan bertolak ke Malaysia untuk menjalani tur pramusim 2025-2026. Salah satu klub raksasa Inggris itu akan menantang deretan pesepak bola pilihan dari kawasan ASEAN yang bakal tergabung dalam ASEAN All-Star. Sejumlah negara mengirim perwakilan terbaiknya untuk pertandingan ini, terkecuali Indonesia yang sedang sibuk dengan agenda Piala Dunia. Ketika negara-negara lain seperti Vietnam dan tuan rumah Malaysia mengirim pemain terbaiknya, Indonesia mengirim 2 pemain yang notabene bukan tim inti dalam skuad Patrick Kluivert. Padahal sempat ada rumor kalau Jay Isyas bakal ikut serta ke dalam skuad ASEAN All-Star ini. Starting 11 Moment kali ini akan membahas skuad ASEAN All-Star yang diisi 2 pemain Indonesia dan gabungan pemain terbaik seluruh negara ASEAN untuk menghadapi Manchester United. Simak selengkapnya. Manchester United tak dapat dipungkiri melakoni salah satu musim terburuknya di 2024-2025 ini. Belanja pemain jor-joran di awal musim nyatanya tidak membuat tim ini tampil lebih baik dibanding musim lalu. Pergantian arsitek dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim pun tak membawa klub ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang pelatih yang punya pakem berbeda dari ten Hag, Amorim tentu butuh waktu untuk mengintegrasikan taktiknya ke dalam skuad. Apalagi skuad yang ia punya sekarang bukanlah skuad yang dibangun berdasarkan kebutuhannya. Skuad ini adalah skuad warisan ten Hag yang tentu saja dibangun berdasarkan kebutuhan pelatih asal Belanda tersebut. Bisa dilihat, sepanjang ditangani Amorim, klub asal kota pelabuhan kembali kesulitan. Catatannya bahkan lebih parah dari Erik ten Hag yang hanya bisa membawa United finish di posisi ke-8 musim lalu. Amorim saat ini membawa MU duduk nyaman di urutan ke-14 klasemen sementara, membuat tim ini belum aman dari ancaman zona degradasi. Amorim bisa dibilang apes karena mendapat kesempatan menangani klub sebesar MU di tengah musim. Ia datang ketika kondisi tim sedang tidak ideal dan banyak masalah. Di sisi lain, pelatih asal Portugal itu dibebani ekspektasi tinggi yang mengharuskan membenahi MU dalam kurun waktu sekitar 6 bulan saja. Seperti kebanyakan pelatih baru, Amorim perlu laga uji coba seperti pramusim untuk benar-benar bisa menjajal idenya ke dalam skuad setan merah. Untuk itu, bulan Mei ini United dijadwalkan terbang ke Malaysia untuk sebuah laga uji coba. Di sini Amorim bisa menjajal idenya untuk menghadapi skuad pilihan negara-negara ASEAN yang tergabung ke dalam ASEAN All-Star. Disambangi klub sebesar Manchester United jelas merupakan kehormatan tersendiri bagi seluruh negara ASEAN. Apalagi AFF diberi kesempatan untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik di wilayah Asia Tenggara untuk menghadapi Alejandro Garnacho CS. AFF pun mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menunjuk pelatih Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam yang bisa dikatakan sebagai pelatih terbaik se-ASEAN saat ini. Sebagai pelatih yang menangani timnas Vietnam, Kim Sang-sik tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Dibantu VFF, Kim akhirnya mengirim perwakilan terbaik dari negara yang ia besut. 3 pemain terbaik The Golden Star Warriors akan mendapat panggilan. Ketiganya antara lain Nguyen Quang Hai, Du Duy Man, dan Nguyen Hoang Duc. Sementara itu Malaysia yang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah juga tidak ingin ketinggalan menghadirkan pemain-pemain terbaik mereka. Malaysia yang juga masih berjuang di babak kualifikasi Piala Asia 2027 ikut mengirim 3 wakil. Masing-masing adalah Dominic Tan, Sergio Ezequiel Aguero, dan Hasik Nazli. Selain Vietnam dan Malaysia, ASEAN All-Star juga akan diwakili oleh pemain-pemain dari 9 negara anggota ASEAN lainnya. Negara-negara tersebut antara lain Brunei Darussalam, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Jumlah perwakilan dari negara-negara ini pun bervariasi. Ada yang mengirim 3 utusan, juga ada yang mengirim cuma 1 perwakilan. Thailand memilih 3 pemain potensial mereka, Patiwat Hammai, Nicholas Mikkelsen, dan Peradol Kamrasame. Kamboja mengirim 2 wakil yakni Faiz Khan Khanmo dan Andres Nieto.
Sementara Brunei, Timor Leste, dan Laos diketahui juga mengirim masing-masing satu wakil. Sampai dengan narasi ini dibuat, total sudah ada 17 pemain yang mewakili ASEAN All-Star. Kim Sang-sik masih membutuhkan 6 pemain lagi, karena total pemain yang akan memperkuat tim ini ada 23 pemain. Dari 11 negara ASEAN berarti hanya Singapura dan Filipina yang belum mengirim wakil. Ketika negara-negara ASEAN yang lain sibuk mempersiapkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Manchester United, maka lain halnya Indonesia. Indonesia masih punya agenda yang lebih penting daripada sekedar meladeni agenda pramusim tim Eropa. Skuad Patrick Kluivert saat ini menggendong ASEAN dan masih berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, agenda pertandingan antara ASEAN All-Star versus Manchester United berbenturan dengan agenda latihan timnas yang akan berlangsung pada akhir Mei nanti. Jadwal pertandingannya juga sangat mepet dengan akhir kompetisi-kompetisi Eropa, yang membuat Indonesia kesulitan mengirim perwakilan terbaiknya. Di sisi lain, agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni nanti akan jadi laga pertaruhan buat JICS. Bentrok melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah bentrok yang wajib dimenangkan guna menjaga asa lolos. Itulah alasan mengapa Indonesia melihat bulan Mei ini persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia lebih penting ketimbang mengirim wakil terbaik di pramusim MU. Kendati demikian, PSSI tetap akan mengirim pemain terbaik yang tersedia. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari adalah dua nama terpilih yang akan mewakili Indonesia ke dalam skuad Kim Sang-sik. Namun begitu, Erick Thohir juga masih akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Patrick Kluivert terkait ketersediaan dua pemain ini. Kalau berkaca pada matchday timnas sebelumnya, mengirim Asnawi dan Ferrari sebetulnya jadi opsi yang aman. Asnawi di matchday sebelumnya tidak mendapat panggilan ke dalam skuad timnas. Sementara Ferrari bukanlah pilihan utama di backline atau line belakang timnas yang sudah pakem menjadi milik trio Ridho J. Hapner. Kita tahu bahwa agenda tur pramusim ke Stadion Bukit Jalil yang akan dilangsungkan pada 28 Mei 2025 adalah agenda Manchester United. Agenda ini juga bakal menjadi sarana evaluasi The Red Devil dalam mengarungi musim 2025-2026. Namun di sisi lain, tur pramusim ini juga akan menjadi ajang unjuk gigi negara-negara ASEAN. Selama ini, kiprah negara-negara ASEAN masih kurang terlihat di kancah persepakbolaan Asia, apalagi dunia. Dengan mengirim pemain-pemain terbaiknya ke Bukit Jalil untuk menghadapi Manchester United, diharapkan pesepak bola di ASEAN akan mendapat sorotan lebih dari mata dunia. Kalau bicara soal sepak bola Asia sendiri, pemain-pemain dari kawasan benua kuning kini mulai banyak dilirik. Opsi pemainnya pun tidak lagi melulu dari kawasan Jepang dan Korea Selatan saja. Uzbekistan, Iran, dan bahkan Qatar kini mulai mendapat perhatian dunia karena kekuatan sepak bola mereka yang cukup mengejutkan. Dari kawasan Asia, Indonesia juga belakangan sedang mendapat banyak sorotan. Sejumlah media dari Eropa bahkan beberapa kali membuat tulisan spesial setelah melihat perkembangan masif timnas Indonesia selama setahun kebelakang. Ditambah kehadiran sosok legendaris seperti Patrick Kluivert, sorotan media-media ke Indonesia dan kawasan ASEAN pun makin tajam. Sebagai sesama masyarakat ASEAN, kita tentu berharap negara-negara di kawasan ini bisa menyusul perkembangan masif sepak bola Indonesia. Pertandingan melawan Manchester United bisa jadi pembuktian kalau sepak bola ASEAN juga bisa bersaing melawan klub besar Eropa, terlepas tajuk pertandingannya yang cuma bertaraf uji coba. Itulah dia ulasan mengenai komposisi skuad ASEAN All-Star, termasuk dua perwakilan Indonesia yang akan dikirim untuk menghadapi Manchester United. Pertandingannya sendiri akan digelar pada Rabu 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Football lover sendiri bagaimana? Tertarik menyaksikan laga yang kemungkinan menyajikan aksi Asnawi vs Garnacho Chili 2 ini? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka, share kalau kalian terasa bermanfaat, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya.